Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wayunetia Sretmaulandari. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang informasi di jurusan kedokteran nih. Nah, oke, silakan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, di kedokteran itu nanti ada 3 ya teman-teman. Itu nanti ada fakultas kedokteran, di situ nanti gelarnya DR ya, dokter gitu. Kemudian ada FKG, Fakultas Kedokteran Gigi, yang gelarnya adalah DRG. Kemudian FKH, gelarnya di sini DRH gitu ya. Nah, 3 ini adalah jurusan yang sangat favorit banget ya. Jadi peminatnya tuh banyak banget gitu. Nah, oke, selanjutnya nah, kita akan berbicara tentang kedokteran. Nah, oke. Prodi kedokteran ini nanti kita akan mempelajari tentu saja tentang ilmu medis ya, teman-teman, tentang bagaimana memelihara kesehatan, pencegahan, dan juga pengobatan penyakit. Nah, untuk mempelajari ilmu kedokteran ini nanti, kalian itu harus memahami tentang anatomi, fungsi, dan interaksi yang terjadi pada tubuh manusia. Mulai dari tulang, otot, syaraf, dan indera. Selain anatomi, nanti kalian juga harus mempelajari histologi, fisiologi, dan biokimia. Setelah memahami fungsi dasar bagian tubuh, kalian juga akan belajar tentang penyakit dan obat-obatan. Nah, di sini nanti ini yang harus kalian ketahui tentang kedokteran. Nah, untuk lebih detailnya lagi, di sini ada ini ya. Nah, ini apa aja sih yang harus dikuasai ketika kita akan mengambil kedokteran gitu. Nah, ilmu yang harus kalian kuasai adalah ilmu biologi, kimia, dan juga bahasa Inggris. Nah, di prodi ini kalian akan berurusan dengan yang ini ya, pasti akan ketemu sama darah, kemudian aktivitas membedah mayat manusia ya. Nah, di situ untuk pendidikan dokter juga memiliki alur yang sangat panjang ya selama masa pendidikan S1. Nah, kalian di situ nanti akan berhadapan dengan banyak ujian, mulai dari ujian blok gitu ya, nanti sampai ujian untuk ini ya, setelah lulus, bahkan setelah lulus nanti kalian harus mengambil program di mana profesi ya, pendidikan profesi dokter gitu. Jadi biasanya nanti akan ada sumpah juga ya, sumpah dokter, sehingga nanti kalian mendapatkan gelar DR gitu. Nah, oke, selanjutnya untuk mata kuliah apa aja nih? Nah, mata kuliah untuk FK di sini ada biologi kedokteran, kemudian fisika kedokteran, ada kimia kedokteran, anatomi, kemudian fisiologi, biokimia, mikrobiologi, parasit ya, parasitologi, patologi anatomi, patologi klinik, farmakologi dan terapi gizi dan kedokteran ya. Nah, ilmu penyakit dalam juga tentunya ilmu kesehatan anak, ilmu bedah, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan THT, ilmu penyakit mata, ilmu kesehatan jiwa, ilmu penyakit kulit dan kelamin, ilmu penyakit gigi dan mulut, ilmu anestesi, ilmu kedokteran forensik. Nah, di sini kenapa ada fisika gitu ya? Nah, ini biar kalian tidak kaget gitu. Mungkin kan ada yang beranggapan ketika mengambil jurusan di kedokteran dia akan hanya ketemu sama biologi dan kimia, tapi ternyata tidak. Di sini nanti ada fisika kedokteran. Nah, oke, next. Di sini masih ada mata kuliah lain yaitu ilmu kesehatan masyarakat, ada neuromuskulo dan skeletal. Nah, kemudian ada respirasi dan kardiovaskular, ada ini ya, reproduksi, kemudian panca indera, hematologi, sistem limfatik dan endokrin, infeksi dan imunologi, neoplasma dan degeneratif, ada juga ginekologi dan radiologi, serta klinik terintegrasi. Nah, ini adalah mata kuliah di Fakultas Kedokteran ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cek terlebih dahulu sebelum mengambil atau memutuskan ingin mengambil jurusan di kedokteran. Oke, next.
Nah, ini adalah karakteristik. Karakteristiknya adalah kalian harus memiliki jiwa yang teliti, tekun, detail, kemudian kritis, observan, terstruktur, independen, berwawasan luas, senang menganalisis, senang melakukan riset, keterampilan interpersonal yang bagus, dan senang memecahkan masalah. Ini adalah karakteristik bagaimana diri kalian atau pribadi kalian harus seperti apa ketika mengambil jurusan di ini ya, kedokteran gitu. Nah, oke, next. Nah, ini adalah prospek kerja. Prospek kerja dari pendidikan dokter ini pasti adalah menjadi seorang dokter ya, yang nantinya mengabdikan diri untuk lingkungan sekitar. Nah, di sini setelah mendapatkan gelar dokter, kalian dapat mengabdi sebagai dokter di berbagai klinik dan rumah sakit milik pemerintah ataupun swasta. Kemudian jika kalian ingin membuka praktik dokter sendiri begitu, nanti kalian harus ini ya, memiliki surat tanda registrasi dan juga surat izin praktek setelah melalui tahap internship. Nah, atau kalian juga dapat meneruskan pendidikan dokter spesialis. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk prospeknya juga kalian sebagai pemeriksa medis untuk kematian, kemudian manajer data klinis, peneliti medikal, ahli teknologi sitogenetik, paramedis dan teknisi medis gawat darurat, ahli ini ya, epidemiologi, kemudian koordinator riset klinis, ahli teknologi kardiovaskular, ahli diagnosa sonografi medik, histoteknolog. Nah, itu tadi. Selanjutnya jurusan yang hampir terkait dengan jurusan kedokteran itu apa sih? Di sini ada jurusan teknik biomedik. Kalau teknik biomedik ini lebih kepada alat-alat ya, alat-alat dari kedokteran. Jadi nanti di sana tentu saja teknik biomedik ini lebih memiliki kemampuan yang bagus di bidang fisika ya, karena berkaitan dengan teknik biomedik. Fisikanya iya, matematikanya juga, kemudian ada biologi dan juga kimianya gitu. Nah, kemudian di sini ada teknologi laboratorium medik ya, atau analis kesehatan. Nah, ini analis kesehatan juga berkaitan dengan jurusan terkait ini kedokteran gitu, dan ada pendidikan dokter gigi. Kemudian ada farmasi klinik dan komunitas. Nah, ini adalah jurusan-jurusan yang berkaitan dengan kedokteran tadi teman-teman. Nah, oke, next. Nah, universitasnya. Untuk universitasnya kedokteran ini sudah banyak banget ya, sudah tersebar luas di univ-univ baik negeri maupun swasta. Nah, ini adalah universitas yang ada fakultas kedokterannya, itu ada diantaranya ya, ini Brawijaya Indonesia, Gajah Mada Airlangga, 11 Maret Jenderal Sudirman, ini ada Jember, dan juga ada Undip ya di Ponorogo. Betul, tapi sebenarnya masih banyak lagi universitas yang membuka jalur ini ya, prodi ya, program studi fakultas kedokteran. Oke, next. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang FK, saat ini kita akan berbicara tentang FKG. Nah, FKG di sini merupakan program studi kedokteran gigi yang nantinya akan mempelajari tentang kesehatan dan gigi ya, gigi dan mulut begitu. Nah, ini biasanya mengatasi permasalahan di dalam mulut dan cara bagaimana mengobatinya. Nah, di program studi kedokteran gigi ini nanti juga tidak hanya kalian itu harus fokus dengan kesehatan gigi, tapi juga mencakup estetika gigi dan mulut. Nah, kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang dokter gigi, di sini kalian harus menyelesaikan pendidikan akademis di program studi kedokteran gigi dan nantinya mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi ya, SKG. Nah, kemudian ketika kalian ingin lanjut ke tahap selanjutnya begitu, kalian nanti harus mengikuti koas, kemudian praktek di rumah sakit atau klinik gigi yang ditunjuk selama 2 tahun untuk mendapatkan gelar dokter gigi ya, DRG begitu. Nah, oke, next. Nah, di sini kalau misalnya kalian yang kuat dalam pelajaran hafalan ya,
kalian memang akan cocok di prodi ini. Apalagi bagi kalian yang ingin mendalami masalah gigi dan mulut. Nah, untuk menjadi dokter gigi, kalian juga harus punya kemampuan komunikasi yang bagus dan ini ya benar-benar bisa berinteraksi dengan pasien tentunya ya. Kemudian di sini juga harus memiliki minat di bidang medis, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini kemudian, nah ini nih. Ini merupakan ini ya beberapa mata kuliah yang akan kalian pelajari. Itu ada biomedik, ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran gigi dasar, tumbuh kembang. Kemudian di sini ada ini tentang gigi ya. Kemudian penyakit kelainan jaringan keras gigi, kemudian pulpa dan ini ya jaringan penyangga gigi, tumbuh kembang dan oklusi gitu. Nah, kemudian masih ada lagi, nah mata kuliahnya terkait ini banyak banget ya. Ini lebih ke skill lab ya, lab pemeriksaan tanda-tanda ini tentang kedokteran gigi lah gitu, anatomi gigi, kemudian perawatan saluran akar. Nah, di sini biasanya kan kalau kita mau buka praktik itu kan ini ya untuk bagaimana pemasangan itu ya. Ada perawatan ya, perawatan gigi, bagaimana agar gigi itu rapi, biasanya kan di situ. Nah, biasanya kan pakai behel, seperti itu juga nanti akan dipelajari di ini Fakultas Kedokteran Gigi gitu. Nah, kemudian mata kuliahnya masih ada di sini ya, tentang rehabilitas sistem ini, stomatognatik gitu ya. Di sini terkait nah, ini mata kuliahnya masih ada beberapa tentang jaringan lunak mulut dan kelainan ini ya, oromaxillofacial gitu. Nah, oke, ini masih ada beberapa mata kuliah, bisa langsung cek ya teman-teman, ini mata kuliah kalian yang akan menjadi calon dokter gigi gitu ya. Nah, selanjutnya next. Nah, bagaimana karakteristiknya? Dia jelas harus memiliki karakteristik observan, kemudian teliti, tekun, detail, terstruktur, independen, senang berhitung, berwawasan luas, senang menganalisis, senang bekerja sendiri, senang melakukan riset, keterampilan komunikasi yang bagus, dan senang memecahkan masalah. Ini adalah karakteristik yang harus kalian miliki sebagai calon dokter gigi. Nah, selanjutnya terkait prospek kerjanya nanti bisa sebagai manajer layanan medis dan kesehatan, ahli kebersihan gigi, atau ahli gigi turunan, dokter umum bisa, konsultan kecantikan juga bisa ya, kemudian di dosen spesialis kesehatan, penyuluh kesehatan, dokter gigi, dan koordinator pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya jurusan yang berkaitan dengan fakultas ini ya, kedokteran gigi, itu ada pendidikan dokter, kedokteran hewan, ilmu keperawatan, farmasi klinik, dan komunitas. Nah, selanjutnya universitasnya juga sudah banyak ya, sudah tersebar di berbagai macam universitas negeri maupun swasta. Nah, di sini ada Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Airlangga, Hasanuddin, Diponegoro, Pajajaran, dan Jenderal Sudirman ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan langsung menuju ke FKH. Nah, di FKH ini dokter hewan ya. Nah, di sini biasanya dia menyukai hewan ya, kalau kita ingin mengambil di FKH ini. Nah, tapi dokter hewan bukan hanya menangani kesehatan hewan saja ya. Di sini dokter hewan juga menangani berbagai permasalahan terkait kesehatan hewan, mulai dari hewan peliharaan, hewan ternak, hewan liar juga tentunya. Maksudnya tidak hanya fokus dengan hewan peliharaan saja gitu. Tapi nanti kalian juga harus siap untuk ini mengecek kesehatan di hewan-hewan liar itu juga gitu. Nah, kemudian di sini
kalian nanti akan mempelajari apa saja gitu kan ya. Kalian tentu saja akan mempelajari tentang anatomi, fisiologi, dan juga siklus hidup hewan. Ini memang luar biasa ya untuk kalian yang ingin menjadi calon dokter hewan, karena yang ditangani bukan manusia, begitu, yang ditangani adalah hewan. Kalian juga harus mampu bagaimana untuk mengkondisikan hewan itu bisa kalian obati begitu ya, atau ditangani. Nah, di sini juga nanti kalian ini ya. Nah, ini adalah mata kuliah yang nanti akan kalian pelajari begitu, tentang kimia, biologi, fisika. Nah, di sini juga tetap ada fisika ya teman-teman. Kemudian ada tentang biokimia umum, histologi, kemudian embriologi dan genetika perkembangan, fisiologi, mikrobiologi medis, dan parasitologi. Nah, selanjutnya di sini ada pengantar ilmu nutrisi, anatomi, topografi, imunologi medis, kemudian teknik formulasi. Nah, ada farmakologi, ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ini ada penyakit infeksi ya, ini tentang infeksi. Kemudian ada parasitologi, diagnostik, klinik, ini juga ada, dan ilmu bedah umum. Nah, ini masih ada lagi ya, banyak banget ya mata kuliah yang harus kalian pelajari begitu. Tentu saja ini berkaitan dengan hewan begitu. Nah, selanjutnya karakternya seperti apa? Karakter yang cocok ketika kalian ingin mengambil di dokter hewan ini, kalian harus teliti, tekun, kritis, observan, independen, berwawasan luas, senang menganalisis, senang melakukan riset, keterampilan interpersonal yang bagus, dan juga senang memecahkan masalah. Hampir rata-rata sama ya untuk karakteristik sebagai seorang dokter begitu. Yang jelas pasti dia harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk prospek kerjanya bagaimana? Nah, dia di sini nanti bisa sebagai ini ya, ahli epidemiologi, kemudian peneliti hewan, teknisi dan ahli teknologi kedokteran hewan, pengajar di bidang kesehatan bisa, atau penyuluh kesehatan, ahli peternakan dan pengembangbiakan hewan, dokter hewan, ahli ilmu hewan dan satwa liar, dosen spesialis kesehatan, atau dokter umum juga bisa. Nah, selanjutnya di jurusan apa saja yang berkaitan dengan dokter hewan, ada pendidikan dokter gigi, nutrisi, dan teknologi pakan. Kemudian ya ini nutrisi tentang makanan ternak ya. Nah, selanjutnya universitasnya, memang kalau universitas tidak sebanyak di FKG dan juga FK ya. Ini untuk FKH kita bisa ke Universitas Brawijaya, IPB, kemudian Universitas Gadjah Mada, Airlangga, Hasanuddin, dan Syiah Kuala, serta Udayana. Nah, selanjutnya, nah ini yang paling penting ya, yang harus kalian ketahui, perbandingan AKP. AKP itu apa sih? Angka keketatan masuk perguruan tinggi atau di prodi tersebut. Kita akan berbicara tentang FK terlebih dahulu ya teman-teman, karena FK memang yang angka ini ya, AKP-nya tinggi banget gitu. Nah, di sini dari tahun ke tahun bisa kita lihat ya teman-teman, untuk di UNS sendiri ini sudah dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, 2015 jumlah peminatnya itu ada 3.948, sementara daya tampungnya 79 aja. Bayangin aja ya teman-teman, ini tuh gimana ya saingannya, banyak banget gitu ya, kursinya hanya 79. Begitu juga dengan di tahun 2016 ya, bisa kita lihat semakin naik ya, 4.769, dan kursinya pun memang naik ya, 104. Nah, bisa kita lihat di tahun 2017 naik lagi untuk jumlah peminatnya 5.294. Nah, tapi kursinya berkurang. Nah, naik lagi di tahun 2018 ya, menjadi 5.656. Nah, ini untuk jumlah kursinya pun bertambah. Namun di tahun 2019 ternyata mengalami penurunan ya, menjadi 1.836 dengan kursi daya tampung 110. Nah, ini tapi kita nggak boleh ini ya, jangan terlalu senang dulu nih kalau misalnya di tahun 2019 kok jadi lebih sedikit gitu ya. Bisa jadi di tahun 2020 itu nanti
justru akan naik gitu. Sebenarnya bisa dicek teman-teman, bisa dicek langsung di website resmi di LTMPT gitu ya. Oke, next selanjutnya perbandingan FK. Ini tadi UNS, di sini ada UGM. Di FK UGM ini banyak juga ya, tapi tidak sebanyak di UNS tadi ya. Di sini 2015 3.188 dengan daya tampungnya 53. Kemudian ini mengalami ini ya, kenaikan ya 3.321. Kursinya masih sama. Kemudian 2017 3.777. Nah, kemudian ini ada 70 kursi. Selanjutnya 2018 ada naik ya 4.444. Kursinya masih sama 70, dan 2019 juga 2019 di sini juga mengalami penurunan menjadi 1.085. Kursinya naik menjadi 79. Nah, ini adalah perbandingan di FK ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat perbandingan FKG. Bagaimana dengan FKG? Nah, ini bisa kita lihat seperti yang saya sampaikan bahwa FK itu yang paling tinggi daya saingnya dibandingkan FKG dan FKH begitu. Nah, di sini untuk FKG itu ada sekitar 1000-an ya sampai 2000. Nah, di sini 2015 ada 1508, di sini daya tampung 46. Kemudian 2016 ada 1856. Di sini ada 46 kursi. Nah, 2017 masih naik 2040 dan daya tampung 61. Sedangkan di 2018 naik 7 angka saja ya, dari 2040 kursinya 60, dan 2019 turun drastis sekali. Di sini bisa kita lihat dari 2047 menjadi 689. Dari 2047 menjadi 681. Nah, di sini ini ya bisa kita lihat kursinya, daya tampungnya naik menjadi 8, nambah 8 kursi. Nah, ini untuk FKG teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lihat FKH. Nah, ini FKH saya ambil dari UGM ya. Daya saing dan juga jumlah minat serta dari tahun ke tahun itu memang ini ya cukup, kalau untuk yang tahun 2016 sampai 18 cukup banyak ya, di atas 1000 begitu. Kursinya pun lumayan ya, 54, 72, 96, 60. Nah, namun di sini bisa kita lihat di tahun 2019 itu jumlah minat turun drastis menjadi 616. Kemudian kursinya saja hanya 9 ya teman-teman. Bayangin aja nih, kursinya 9. Hanya butuh 9 gitu ya di jalur ini begitu. Nah, ini bisa kita jadikan bahan apa ya istilahnya buat persiapan kita nanti harus bagaimana ketika mau mengambil jurusan FK. Kita harus menjadi berapa persen dari jumlah peminat gitu agar bisa masuk atau lolos di jalur yang kalian daftar. Nah, oke, ya itu tadi ya teman-teman seputar tentang fakultas kedokteran. Tadi sudah saya ulas tentang fakultas kedokteran umum, kedokteran gigi, dan juga kedokteran hewan gitu. Memang dari 3 itu teman-teman yang artinya daya saingnya lebih longgar gitu adalah FKH. Kemudian yang nomor 2 adalah FKG, dan yang terakhir adalah kedokteran umum ini yang paling banyak saingannya. Jadi teman-teman perlu persiapan lebih begitu ya. Dan silakan teman-teman bisa langsung fokus ke mata pelajaran yang sangat berkaitan tadi ya, yang sudah saya sampaikan di awal. Itulah yang harus teman-teman kuasai untuk masuk di kedokteran. Oke, semoga teman-teman bisa benar-benar lolos sukses di prodi ini ya, bisa tembus gitu dengan jalur masuk yang sudah teman-teman daftar. Oke, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.